ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Apa yang Paulus maksudkan dengan kata duniawi? Apakah arti secara duniawi di sini? Memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Apa arti duniawi? Kata duniawi diulang 2 kali dan keduanya memiliki arti yang berbeda. Sangat penting untuk mengetahui konteks pembicaraannya karena beberapa kebingungan bisa terjadi, khususnya kata flesh seringkali diulang dalam Alkitab dan beberapa orang mungkin salah paham. Kata itu memiliki lebih dari satu arti. Kita masih hidup di dunia, artinya kita masih hidup dalam daging ini yang terdiri dari daging dan darah. Jadi ia berkata, memang saya masih hidup di dunia atau saya masih hidup dalam daging ini. Namun kalimat lain, kita tidak berjuang secara duniawi. Jadi kita di sini melihat 2 macam flesh atau 2 arti di balik kata flesh. Paulus berkata, saat aku masih hidup dalam dagingku, tetapi ketika aku berjuang dalam peperangan. Peperangan apa yang sedang ia bicarakan? Melawan manusia? Jika itu melawan manusia, ia perlu senjata fisik. Namun jika itu seperti yang disebut dalam surat Efesus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, maka itu adalah sebuah peperangan rohani. Apa mungkin menggunakan senjata fisik? Menggunakan pedang, pistol, atau meriam? Tidak. Peperangan rohani membutuhkan senjata rohani juga. Jadi di sini kita perlu membedakan 2 arti kata flesh karena beberapa orang salah memahaminya. Misalnya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ia tidak maksud daging dan darah. Karena ia juga berkata sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tak pernah. Tidak. Lalu di sini daging dari sifat lama orang yang berdosa yang ada di dalamku. Dan ada daging dalam tubuh daging tempat aku berdiam. Ini yang dapat kita pahami. Jadi kata tubuh di sini, apakah ini merujuk pada sifat lama atau tubuh duniawi? Yang pertama Tubuh dan merujuk darah. pada tubuh duniawi. Yang kedua, ketika saya akan berperang, tentu saja saya tidak akan memerangi tubuh duniawi. Untuk membedakan Untuk antara mengadakan senjata-senjata perbandingan antara duniawi dan kedua rohani, kata. bukan persenjataan Bukan fisik. senjata fisik seperti pedang. Saudara Ishak berbicara tentang persenjataan rohani, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apakah kita ada dalam peperangan? Tentu kita berada dalam satu peperangan rohani. Tidak ada keraguan bahwa setan sedang bekerja. Dan begitu juga Tuhan. Paulus berkata sebelumnya, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus mengatakan Ya, itu. yang mengatakannya. Kita dapat berkata bahwa kita sungguh berada dalam sebuah medan peperangan. Namun seperti Alkitab katakan dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 6 bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi tentu saja persenjataan tidak ada kaitannya dengan daging ataupun akan ada hubungannya dengan bumi, melainkan semua itu persenjataan rohani. Itulah sebabnya di Efesus pasal 6 ia berbicara tentang selengkap senjata Allah terdiri dari, sebut saja misalnya firman Allah. Tentu saja itu adalah senjata yang kita pakai untuk berperang. Dengan pedang roh, yaitu firman Allah, kita mencapai kemenangan-kemenangan ketika kita bersama pada firman Allah dan ketika kita memperkatakan firman Allah yang memiliki otoritas atas hati. Itu akan mengalahkan para pengajar palsu dan menyangkal ajaran-ajaran palsu mereka. Hal lainnya ketika kita bersandar pada kuasa Roh Kudus, bukan pada kefasihan berbicara ataupun penampilan, tetapi pada kuasa dan kekuatan Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja, hidup orang-orang benar-benar berubah. Dan inilah bukti terbesar dari keabsahan ajaran-ajaran kita, sehingga ada sebuah perubahan nyata dalam perilaku. Ada orang-orang yang kembali kepada Allah dari kenajisan sampai kekudusan dan dari kegelapan sampai terang. Juga kita dapat berkata doa adalah salah satu persenjataan rohani yang terpenting. Saudara Muin, kita masih berbicara tentang peperangan. Itu adalah sebuah peperangan rohani, bukan peperangan duniawi dengan manusia sebagai musuh. Juga kita tahu bahwa persenjataannya adalah persenjataan rohani, dan firman Allah adalah pedang roh. Berdoa juga sebagai sebuah senjata, namun ayat 5 kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebagai hasil dari peperangan ini, ia menyebut beberapa kemenangan. Mohon jelaskan. Pertama-tama ia beri kita deskripsi tentang musuh. Mereka itu tidak mudah. Mereka kuat dan angkuh. Namun tidak berarti bahwa kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tidak, kita punya kemenangan dan itu kemenangan yang besar. Lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Dalam pelayanan, ada hal-hal yang perlu dihancurkan. Dan banyak juga yang perlu untuk dibangun. Di sini orang percaya atau hamba Tuhan khususnya oleh Roh Kudus dapat mengenali antara apa yang perlu dihancurkan yang tidak dapat dibiarkan dan mana yang perlu untuk dibangun. Paulus berkata, merubuhkan setiap kubu. Apakah kubu-kubu itu?
mematahkan siasat, pikiran-pikiran yang diciptakan dalam hati musuh-musuh yang jahat, sampai-sampai segala keyakinan mereka dapat menuntun mereka pada peninggian diri dan juga kesombongan. Namun Paulus mendorong orang-orang percaya untuk tunduk dan belajar dari Tuhan Yesus dengan berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ada 3 kategori: benteng pertahanan, siasat, dan setiap kubu keangkuhan. Namun ketika kita sebagai orang-orang percaya menaklukkan pikiran-pikiran kita, mereka hanya akan tunduk pada satu kuasa. Aku berkuasa atas pikiran. Aku berkuasa atas itu. Pikiranku menjadi takluk. Takluk pada apa sebenarnya? Ia berkata kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya. Pikiran saya harus tunduk kepada Kristus. Bagus Inilah sekali. bagaimana saya bisa menghancurkan kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam pikiran beberapa orang percaya sebagai satu hasil pengajaran nabi palsu.